Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah program linier yang diampu oleh Ibu Dr. Rifia Eliza, SSI MPD, yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Putri Balkizen dengan NIM 1914040003. Yang kedua, Dini Wahida dengan NIM 1914040012. Kemudian yang ketiga, Cynthia Diviza dengan NIM 1914040013. Kemudian yang keempat, Safira Yunita Anissa dengan NIM 1914040020. Yang kelima, Ira Syafitri Harahap dengan NIM 1914040033. Baiklah, cukup perkenalan dari kami. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Baiklah, saya Syafira Yunita Anissa dengan NIM 1914040020. Dari pemakalah akan menyampaikan materi tentang metode penugasan. Nah, metode penugasan ini sering disebut dengan assessment, merupakan kasus-kasus dari metode transportasi, juga merupakan kasus dari program linier atau linear programming. Dan metode penugasan ini merupakan metode pemecahan masalah di mana sejumlah sumber ditugaskan kepada sejumlah tugas sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh kondisi yang optimal. Kemudian umumnya yang dimaksud dengan sumber dalam dapat berupa pekerja, itu orang boleh, atau mungkin mesin, tanah, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan tugas dapat berupa pekerjaan, mesin, usaha tani, dan sebagainya. Nah, dalam usaha, bisnis, atau industri, manajemen sering menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan penugasan yang optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda pula. Nah, jika banyaknya tugas dan sumbernya juga hanya sedikit, dapat diselesaikan dengan cara trial and error, coba-coba. Tetapi cara ini kurang efektif karena akan memakan waktu yang lama. Jumlah kemungkinan yang dapat dicoba tentunya sebanyak permutasi jumlah sumber atau tugas. Misal jika ada 4 sumber dan 4 tugas, maka permutasinya yang terjadi adalah 24. Nah, kemudian kita akan masuk kepada metode penugasan. Yang pertama yaitu kasus minimasi dengan kolom sama dengan baris. Dan yang kedua, kasus minimasi dengan kolom tidak sama dengan baris. Yang ketiga, kasus maksimasi dengan kolom sama dengan baris. Kemudian yang keempat, kasus maksimasi dengan kolom tidak sama dengan baris. Mungkin dari saya segini, mau dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya disilakan. Baiklah, saya Putri Balkizen, NIM 1914040003 akan menjelaskan tentang kasus minimasi dengan kolom sama dengan baris. Apa itu kasus minimasi? Yaitu metode penugasan ini dapat diselesaikan dengan metode Hungarian untuk menghormati ahli yang berkewarganegaraan Hungari yang bernama De Koning pada tahun 1916 yang menemukan metode ini. Dalam penyelesaiannya, penugasan dengan metode Hungarian diasumsikan bahwa satu sumber hanya diperbolehkan menangani satu tugas saja dan banyaknya sumber sama dengan banyaknya tugas. Pertama, kita lihat langkah-langkah penyelesaian kasus minimasi ini. Yang mana langkah-langkahnya adalah: pertama,
Lakukan pengurangan baris dengan cara mengurangkan nilai terendah pada suatu baris dari semua nilai pada baris tersebut. Langkah keduanya, lakukan pengurangan kolom dengan cara mengurangkan nilai terendah pada suatu kolom dari semua nilai pada kolom tersebut. Yang langkah pertama adalah itu kita tentukan, kita cari pengurangan baris dengan cara mengurangkan nilai terendah, dan langkah keduanya kita kurangkan kolom dengan cara mengurangkan nilai terendah dari kolom tersebut. Lanjut langkah ketiga, tarik sejumlah garis horizontal atau vertikal yang diperlukan untuk menutup semua angka 0 pada tabel biaya opportunity yang lengkap. Di sini maksudnya yaitu setelah mengurangi setiap baris dan setiap kolom dengan nilai terendah pada masing-masing baris dan masing-masing kolom, maka kita tarik garis boleh horizontal ataupun boleh vertikal yang mempunyai nilai 0. Jadi, dipilih dulu nilai 0 yang paling banyak untuk ditarik garis baik horizontal maupun vertikal sampai tabel itu tidak ada angka 0-nya. Jadi, sampai tabel itu yang angka 0-nya sudah ditarik garis horizontal maupun vertikal, maka kita lanjutkan kepada tahap berikutnya. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, artinya sudah mencapai penyelesaian optimal. Kalau belum, kita ulangi langkah ketiga, yang mana kita tarik lagi sejumlah garis horizontal atau vertikal yang diperlukannya. Langkah selanjutnya, jumlah garis tidak sama dengan jumlah baris atau kolom, maka nilai terendah yang tidak dilewati garis dikurangkan dengan semua nilai yang ada pada tabel. Dan pada dua garis yang berpotongan ditambah dengan nilai terendah, sedangkan nilai yang berpotongan tetap, dan diulangi langkah ketiga. Jadi kalau misalnya ada angka terkecil pada garis yang tidak menutupi, maka dia dikurangi, sedangkan untuk pertemuan antara garis kita tambahkan dengan nilai terendah tersebut. Langkah terakhir, pembagian tugas dapat dilakukan dengan cara memberikan tugas kepada sumber untuk mengerjakan tugas yang angkanya 0. Sekarang kita masuk kepada contoh soal. Contoh kasus minimasi kolom sama dengan baris. Suatu perusahaan akan merekrut 4 karyawan baru yang akan menangani 4 pekerjaan yang berbeda, yaitu pekerjaan 1, 2, 3, 4. Dari calon karyawan yang mendaftar setelah dites, dengan mengerjakan 4 macam pekerjaan tersebut, ada 4 orang yang dinyatakan lulus, yaitu A, B, C, dan D. Dari hasil wawancara mengenai upah yang diminta oleh karyawan jika ia ditempatkan untuk menangani masing-masing pekerjaan adalah sebagai berikut. Kita lihat tabelnya. Ini ada karyawan A, B, C, D, dan ini untuk pekerjaan 1, 2, 3, 4. Langsung saja kita tengok ke langkah pertama yang harus kita lakukan, itu yaitu mengurangkan suatu baris dengan nilai terendah dari baris tersebut. Sini kan ada baris nih, ada 15, 20, 18, 22, maka nilai terendahnya ada 15. Dan yang ini ada 14, 16, 21, 17, dan nilai terendahnya juga 14, terletak pada kolom 1 ya. Tapi yang kita cari sekarang ini untuk langkah pertama adalah mengurangkan baris, berarti ke samping. Selanjutnya di C ada 25, 20, 23, 20. Ada 2 angka terendahnya, nilai terendahnya. Dan yang untuk karyawan D ada 17, 18, 18, dan 16. Nilai terendahnya ada di 16. Langsung kita eksekusi saja. Untuk baris pertama kolom pertama, 15 kurang 15 sama dengan 0. Baris pertama kolom kedua, 20 kurang 15 sama dengan 5. Kolom ketiga, 18 kurang 15 sama dengan 3. Dan kolom terakhir, 22 kurang 15 sama dengan 7. Baris kedua kolom pertama, 14 kurang 14 sama dengan 0. Kita kurangkan dengan nilai terendah tadi. Ini nilai terendahnya ada 14.
16 kurang 14 sama dengan 2. 21 kurang 14 sama dengan 7. 17 kurang 14 sama dengan 3. Lanjut ke baris ketiga. 25 kurang 20 sama dengan 5. 20 kurang 20 sama dengan 0. 23 kurang 20 sama dengan 3. 20 kurang 20 sama dengan 0. Dan baris terakhir, 17 kurang 16 sama dengan 1. 18 kurang 16 sama dengan 2. 18 kurang 16 sama dengan 2. 16 kurang 16 sama dengan 0. Maka didapat pada tabel ini nilai pekerjaan untuk karyawan A ada 0, 5, 3, 7. Untuk B ada 0, 2, 7, 3. Untuk C ada 5, 0, 3, 0. Dan untuk D ada 1, 2, 2, dan 0. Untuk mencari langkah kedua, yaitu kita tadi mengurangkan suatu kolom dengan nilai terendah dari kolom tersebut. Kita ambil dari nilai tabel sebelumnya. Yang pertama ada 0 kurang 0 sama dengan 0. 5 kurang 0 sama dengan 5. 3 kurang 2 sama dengan 1. 7 kurang 0 sama dengan 7. 0 kurang 0 sama dengan 0. 2 kurang 0 sama dengan 2. 7 kurang 2 sama dengan 5. 3 kurang 0 sama dengan 3. 5 kurang 0 sama dengan 5. 0 kurang 0 sama dengan 0. 3 kurang 2 sama dengan 1. 0 kurang 0 sama dengan 0. 1 kurang 0 sama dengan 1. 2 kurang 0 sama dengan 2. 2 kurang 2 sama dengan 0. Dan 0 kurang 0 sama dengan 0. Nilai terendah pada kolom ini kan ada 0. Maaf, saya tadi salah menyebutkannya, menjelaskannya ya. Ini kan 0 di kolom pertama, berarti ke bawahnya kita kurangkan dengan 0. Dan di kolom kedua juga begitu, di bawahnya kurangkan 0. Di kolom ketiga ada 2, maka kolom ketiga ini kita kurangkan dengan 3. Dan kolom keempat itu nilai terendahnya adalah 0, maka kita kurangkan dengan 0. Itu langkah kedua, yaitu mengurangkan suatu kolom dengan nilai terendah dari kolom tersebut. Lanjut kita masuk ke langkah ketiga, tarik garis horizontal atau vertikal untuk menutup 0. Jadi kita menarik suatu garis horizontal maupun vertikal, untuk menutup nilai 0. Kita langsung eksekusi. Di kolom pertama kita bisa tarik garis vertikalnya. Ini karena dia ada 2 0. Terus untuk selanjutnya ada di baris C. Kita tarik garis horizontal dan terakhir ada garis D. Setelah itu di sini kita lihat masih ada maaf, di sini kan ini nih tidak tertutup, maka kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita kurangkan nilai terendah dari kolom yang bagian yang tidak tertutup ini, maka dapatnya 1 kurang 1 sama dengan 0, 5 kurang 1 sama dengan 4, 2 kurang 1 sama dengan 1, 5 kurang 1 sama dengan 4, 7 kurang 1 sama dengan 6, 3 kurang 1 sama dengan 2. Dan untuk pertemuan ini, pertemuan antara dua garis ini, yaitu 5 tambah 1 sama dengan 6, 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka dapat tabel seperti ini. Dari langkah ini tabel sudah optimum jika N kali N atau garis kolom sama dengan garis baris. Kita tengok, ada 3 garis vertikal dan ada 3 juga garis horizontal. Jadi kesimpulannya untuk A ada 0 di 1 dan 3, untuk B ada 0 di 1, untuk C ada di 0, 2, dan 4, untuk D ada 0 di 3 dan 4. Maka kesimpulannya, karena 1 udah dipakai oleh B, 1 di A ini kita hilangkan, dan untuk yang 3 ini udah dipakai oleh A, maka di D kita hilangkan 3-nya, tinggal 4. Berarti untuk C dia ada 2 dan 4. Karena 4 udah dipakai oleh D, maka
tinggal di C adalah 2. Kita ambil nilai ini pada tabel yang pertama tadi. A3 18, B1 14, C2 20, dan D4 16 dijumlahkan, maka dapatlah total upahnya 68. Jadi tabel ini dikatakan optimum jika n kali n kali n atau baris kali kolom berjumlah sama. Terima kasih, saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Baiklah, saya Cynthia Diviza NIM 1914040013 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom. Kita ketahui bahwa syarat untuk menyelesaikan persoalan penugasan dengan metode Hungarian adalah jumlah barisnya atau jumlah pekerjaan sama dengan jumlah kolom atau jumlah karyawan. Pada kasus persoalan di mana jumlah baris atau jumlah pekerjaannya tidak sama dengan jumlah kolom atau jumlah karyawan, maka yang harus kita lakukan yaitu dengan menyeimbangkan antara jumlah baris dengan jumlah kolomnya. Tekniknya yaitu dengan menambahkan variabel dummy bernilai 0 pada baris atau kolom. Jika baris kecil dari kolom, maka variabel dummy-nya ditambahkan pada baris. Sebaliknya, jika diketahui kolomnya yang lebih kecil dari baris, maka variabel dummy-nya kita tambahkan pada kolom. Kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui karyawannya ada A, B, C, dan D, sedangkan biaya pekerjaannya ada 1 sampai 5. Pertanyaan di sini, tentukan penugasan karyawan ke masing-masing pekerjaan dengan biaya pekerjaan yang minimum. Jawab. Kita ketahui di sini bahwa jumlah barisnya ada 4, sedangkan jumlah kolomnya ada 5. Nah, maka yang harus kita tambahkan variabel dummy-nya di sini yaitu pada baris. Seperti ini, dummy-nya berjumlah 0, kita letakkan di baris. Sebelumnya pada tabel ini kita lihat yang pertama pada A ini, yang mana yang terkecil nilainya di antara 15, 20, 18, 22, dan 21. Maka kita ketahui di sini bahwa nilai terkecilnya atau minimumnya di sini yaitu 15. Selanjutnya pada bagian B yaitu yang terkecilnya adalah 14, pada bagian C yang terkecilnya yaitu 17, dan pada bagian D yang terkecilnya yaitu 16. Langkah selanjutnya yaitu kita kurangi masing-masingnya. Yang pertama yang A, maka yang A ini ada kita kurangi misalnya 20 kita kurangi dengan 15. Nah, kita dapatkan yang pertamanya 15 dulu. 15 kita kurangi dengan 15, maka didapatkan 0. 20 dikurang 15 5, 18 kurang 15 3, 22 dikurang 15 7, 21 dikurang 15 yaitu 6, sampai seterusnya yaitu seperti 14 dikurang 14 0, 16 dikurang 14 2, 21 dikurang 14 adalah 7, 3, 1, yang bagian C nya yaitu 8, 3, ada 6, 3, dan 0, dan yang terakhir yaitu dikurangi dengan 16, 1, 2, 2, 0, dan 2, sedangkan dummy-nya tetap yaitu 0. Karena kita sudah dapatkan langkah pertama di sini sudah kita temukan, langkah keduanya sudah pasti angka terendahnya kita lihat di sini yaitu 0. Karena sudah ada pada masing-masing kolom, maka tidak perlu lagi kita tuliskan. Kita boleh langsung menutup dengan garis vertikal atau garis horizontal pada masing-masing tabel. Kita lihat di sini, nilai paling banyak 0 yaitu ada pada dummy. Maka kita kasih garis. Selanjutnya
yang paling banyak nolnya itu adalah pada kolom 1, yaitu ada 3. Selanjutnya ada pada kolom 4 dan terakhir pada kolom 5. Yang tidak tertutup itu pada kita ketahui di sini terlihat bahwa yang tidak tertutup ini ada 4 baris dan 2 kolom. Yang tidak tertutup ini kita kurangi dengan angka yang terkecil. Nilai terendahnya, maksudnya kita lihat dulu di sini nilai terendahnya berapa, yaitu ada 2. Nilai minimumnya ada 2. Maka kita kurangi masing-masing angkanya dengan 2. 5 dikurang 2 yaitu 3, 2 dikurang 2 0, 3 dikurang 2 1, 2 dikurang 2 0, 3 dikurang 2 1, 7 dikurang 2 5, 6 dikurang 2 4, dan 2 dikurang 2 0. Selanjutnya di sini yang menjadi intersection atau perpotongan adalah ini dan ini. Yang perpotongan inilah yang harus kita jumlahkan dengan nilai terendahnya tadi, yaitu kita jumlahkan dengan 2. Maka 0 ditambah 2 yaitu 2, 0 tambah 2 2, dan 0 tambah 2 2. Nah, yang selanjutnya kita tuliskan aja lagi seperti pada sebelumnya, yaitu 0 0 8 1 tanpa kita kurangi atau kita jumlahkan. 0 6 1 0 2 0 dan 0. Kita lihat di sini bahwa karyawan A mengerjakan pekerjaan 1, karyawan B mengerjakan pekerjaan 1 dan 2, karyawan C mengerjakan pekerjaan 5, D mengerjakan pekerjaan 2, 3, dan 4, dan Dami mengerjakan pekerjaan 2 dan 3. Karena di sini karyawan A sudah mengerjakan pekerjaan 1, maka karyawan B tidak usah lagi melakukan pekerjaan 1. Begitu seterusnya. Karena karyawan B sudah mengerjakan pekerjaan 2, maka karyawan D dan Dami tidak usah lagi melakukan pekerjaan 2. Selanjutnya, karena di sini Dami sudah mengerjakan pekerjaan 3, maka karyawan D tidak usah lagi mengerjakan pekerjaan 3. Sehingga terlihatlah di sini bahwa maka selanjutnya yaitu kita jumlahkan total biayanya. A di sini adalah 1, maka biayanya yaitu 15. B di sini yaitu 2, maka biayanya yaitu 16. C di sini yaitu 5, maka biayanya yaitu 17. D di sini yaitu 4, maka biayanya yaitu 16. Dan yang terakhir Dami di sini yaitu 3, maka biayanya yaitu 0. Sehingga kita jumlahkan keseluruhannya untuk mendapatkan total biayanya. Kita jumlahkan 5 tambah 6 11, tambah 7 18, tambah 5 tambah 6 11, tambah 7 18, tambah 6 24, 4 kita singkat 2 tambah 4 6, berarti mendapatkan 64. Maka total biayanya yaitu 64. Sekian penjelasan dari saya. Saya Ira Syafitria Rahab dengan NIM 1914040033. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang metode penugasan kasus maksi-maksi.
langkah dalam pemecahan dengan model penugasan atau persoalan masing-masing. Yang pertama, langkahnya mengubah tabel kinerja menjadi suatu tabel opportunity loss. Yang kedua, semua elemen dalam setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum dalam baris yang sama, atau tabel yang sebenarnya bernilai negatif ditulis positif. Yang ketiga, dengan meminimalkan peluang kerugian akan memaksimalkan total keuntungan. Tabel total peluang kerugian yang diperoleh melalui pengurangan seluruh elemen dalam setiap elemen terkecil dari kolom tersebut. Langkah keempatnya yaitu lakukan uji optimalitas dan berikutnya penyelesaian masalah minimasi. Contohnya, dalam sebuah perusahaan terdiri beberapa karyawan yaitu umpamanya A, B, C, D, E, dan keuntungan perusahaan yaitu keuntungan 1, keuntungan 2, keuntungan 3, keuntungan 4, dan keuntungan 5. Yang lalu jadi menjadi pertanyaannya, tentukan penugasan karyawan pada masing-masing pekerjaan dengan keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan. Pada tabel ini kita mencari nilai yang maksimum di dalam setiap karyawan ini. Yang pertama yaitu karyawan A, di mana nilai maksimumnya yaitu ada 15 yang bertanda merah. Yang ditanda merah ini adalah nilai maksimum pada tabel itu. Begitulah untuk yang lainnya juga, yang mana nilai maksimum B 15, nilai maksimum C juga 12, nilai maksimum D 16, dan nilai maksimum E adalah 17. Karena nilai maksimumnya telah dapat dari masing-masing baris, maka kita lanjutkan ke tabel selanjutnya. Karena tadi nilai maksimumnya telah dapat dari masing-masing baris pada tabel yang ada tanda merahnya itu, maka kita mengurangkan masing-masing nilai baris dengan nilai maksimum. Misal yaitu selisih 15 selisih dengan 10 adalah 5. Ini selisih 15 dengan 12 adalah 3. Selisih 15 dengan 10 adalah 5. Selisih 15 dengan 8 adalah 7. Dan selisih 15 pada 15 adalah 0. Nah, begitulah untuk yang lainnya dicari selisihnya. Selanjutnya kita mencari nilai minimum. Nah, tadi kan sebelumnya kita mencari nilai maksimum, yaitu dia pada baris itu untuk mencari maksimum dan kolom itu untuk nilai minimum. Nah, kita cari nilai minimumnya, maka nilai minimum 1 bisa kita lihat yaitu 1, dan untuk nilai minimum 2 kolom 2 yaitu 1, dan untuk nilai minimum kolom 3, mungkin ada kesalahan dalam penulisan, yaitu 3, dan untuk nilai minimum 4 adalah 0, dan nilai minimum 5 adalah 0. Lalu seperti yang tadi tuh, seperti maksimum tadi kita mengurangkannya, maka nilai minimum ini kita kurangkan juga. Nah, kan nilai pada kolom 1 nilai minimumnya 1, maka kita kurangkan 5 dikurang
dikurang 1 menjadi 4. Ini 1 dikurang 1, 0. 3 dikurang 1, 2. 3 dikurang 3 dikurang 1, 2. 7 dikurang 1, 6. Seperti itulah untuk mencari kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Kemudian setelah dapat tadi itu, kita lihat di mana angka 0 terbanyak, lalu kita mencoretnya, boleh secara vertikal maupun horizontal. Nah, seperti yang tertera di kolom telah dicoret pada tabel baris B dan baris D, baris E, dan kolom 5. Setelah itu kita menandai nilai yang terkecil yang tidak ikut tercoret baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, nilai terkecil pada kolom ini yang tidak tercoret adalah angka 2 nih. Berarti nilai terkecilnya adalah 2. Lalu kita kurangkan dengan nilai yang tidak tercoret dengan 2. Sedangkan yang tercoret tidak usah kita apa-apakan. Dan yang berpotongan kita jumlahkan dengan nilai terkecil, yaitu 2. Seperti yang telah dilihat dari tabel sebelumnya, maka hasilnya seperti ini. Kan katanya tadi yang tidak tercoret kita kurangkan dengan nilai yang tidak tercoret, sedangkan yang tercoret tidak diapa-apakan gitu. Selanjutnya, lalu setelah dapat tabel nilainya yang tadi itu, maka kita coret nilai 0 yang terbanyak. Nah, terdapat seperti inilah pada garis merah ini adalah terdapat 0 yang banyak pada baris A, baris C, baris D, kolom 1, kolom 2, kolom 4. Selanjutnya, maka sudah menjadi baris N kali N 2 kali 2, yaitu baris B2, B5, E2, dan E5. Karena sudah 2 kali 2 berarti sudah optimal. Maka kita ke solusinya. Solusi karena ini adalah solusi majemuk, maka kita menggunakan dua kombinasi. Yang A yaitu 2 sama 4. Yang B 1 dan 4. Yang C 1 dan 5. Yang E 1 dan 5. Yang D 2 dan 4. Yang E 3. Kan kata tadi 2 kombinasi. Maka kombinasi pertama yaitu kita buat maka A-nya sama dengan 2, maka sama dengan 12. Yang B 1 sama dengan 14. Yang C 5 sama dengan 12. Yang D 4 sama dengan 16. Yang E sama dengan 3. Yang E 3 maka 14. Kita jumlahkan dapatnya 68. Nah, solusi keduanya yaitu A sama dengan 5, B-nya B 4 sama dengan 15, C 1 sama dengan 9, D 2 sama dengan 15, E 3 sama dengan 14. Kita jumlahkan dapatnya 68. Sekian dari saya.
Baiklah, saya Deni Wahida, NIM 1914040012 akan melanjutkan tentang metode penugasan pada kasus maksimasi plus dummy. Nah, jadi maksud plus dummy-nya adalah antara kasus maksimasi ini, yaitu antara baris dan juga kolomnya tidak sama. Ada dua kemungkinan yang terjadi di sini. Yang pertama, baris kecil dari kolom, maka tambahkan variabel dummy pada baris. Yang kedua, baris besar dari kolom, maka tambahkan variabel dummy pada kolom. Nah, selanjutnya kita lihat jika baris itu kecil dari kolom, maka kita tambahkan dia variabel barisnya di dummy gitu kan, di dummy D gitu. Nah, jadi seperti ini. Sedangkan jika dia itu besar, baris itu besar dari kolom, maka kekurangan kan kolom, makanya kita tambahkanlah dummy di sini dummy 4 ya, dummy 4 di sini. Nah, jadi itu perbedaannya. Untuk lebih mengetahui lebih jelas bagaimana sih perbedaannya, kita lihat contoh soal. Seorang manajer pemasaran sebuah perusahaan industri pakaian memiliki 4 orang karyawan. Akan diminta untuk memasarkan 5 jenis produk, yaitu jas, kemeja, rok, blus, dan juga celana. Kepada khalayak umum, masing-masing karyawan mempunyai kontribusi keuntungan yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini telah terjadi ketidaksamaan, yaitu 4 dan juga 5. Karyawan A 15, 42, 38, 54, dan juga 29. Karyawan B 45, 19, 27, 32, 20. Karyawan C 21, 30, 41, 39, dan juga 23. Karyawan D adalah 39, 28, 26, 22, dan juga 19. Nah, jadi pertanyaan pada contoh soal ini, bagaimana seharusnya manajer tersebut memberikan tugas pemasaran tersebut sebagai keuntungan yang diperoleh maksimal. Nah, kita lihat tabelnya. Di sini kita mensubstitusikan nilai-nilai yang telah ada tadi pada soal gitu. Jadi kita mensubstitusikannya di sini itu nilai-nilai yang tadi. Nah, jadi karena di sini itu baris kecil daripada kolom, nah jadi kita tambahkan dummy E di sini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pilihlah antara di sini itu yang mempunyai baris yang paling terbesar gitu. Karena dia kasus maksimasi, maka kita pilih yang terbesar. Nah, di sini ada 54, 45, 41, dan juga 30. Nah, selanjutnya kita kurangkan dia. Nah, seperti ini yang telah saya jabarkan satu persatu supaya teman-teman bisa melihat dari mana hasilnya gitu. Telah saya paparkan di sini. Nah, selanjutnya untuk langkah selanjutnya yang warna merah ini kita buatkan di dalam tabel yang baru gitu. Nah, kita masuk pada langkah selanjutnya. Nah, di sini. Nah, pada bagian ini kita tahu, kita melihat kita hanya berpatokan belum ke dummy E-nya, ya. Nah, kita lihat bagian yang ini saja. Bagian yang sini saja yang tidak mempunyai nilai 0. Nah, di bagian kolom jas ini ada, kita checklist, dan bagian ini tidak ada. Di bagian ini ada dia 0 di sini ya. Nah, di sini juga ada 2 pula ya. Nah, di bagian sini ada. Nah, kita checklist. Nah, di bagian sini tidak ada, kita silang. Nah, jadi kalau untuk bagian yang ini dan juga bagian yang ini, kita cari dia yang paling terkecil. Nah, di sini itu yang paling terkecil itu adalah 11. Nah, saya bisa 11 ini. Nah, di bagian kolom celana yang paling terkecil adalah 18. Nah, di sini itu cara selanjutnya kita mengurangkan 12 kurang 11, 26 kurang 11, 11 kurang 11. Begitupun dengan kolom celana, 25 kurang 18, 18 kurang 18, dan juga 20 kurang 18. Seperti itu. Nah, selanjutnya seperti inilah tabelnya. 115007707. Nah, seperti itu. Nah, untuk tabel selanjutnya, nah kita lihatlah seperti ini. Nah, cara kita menentukan dia itu apakah sudah optimum atau tidaknya adalah kita lihat dari barisnya. Nah, jadi baris ini apakah dia sudah mempunyai nilai 0? Nah,
di sini telah ada gitu ya. Nah, di sini dia telah mempunyai nilai 0. Nah, kita lihat lagi di nilai B, dia sudah memiliki nilai 0. Kita tengok di C, nah dia juga sudah memiliki angka 0, 3 pula gitu ya. Nah, di sini di D ini juga telah ada gitu ya. Nah, dia apalagi di bagian E juga semuanya gitu ya, dia memiliki angka 0. Nah, jadi bisa kita buat tabel apanya seperti ini. Tandanya vertikal, dia juga horizontalnya di sini. Di sini juga yang memiliki nilai 0 yang terbanyak. Nah, di sini juga bisa. Nah, di sini juga bisa gitu ya. Nah, jadi ini menentukan bahwa dia sudah optimum karena di semua baris sudah memiliki angka 0. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita masuk pada berapa sih total biaya yang paling maksimal yang didapatkannya. Nah, kita lihat di baris A itu yang mempunyai nilai 0, yaitu pada bagian plus. Nah, sehingga plus ini dapatnya 54. Nah, dapat 54 itu dari tabel yang awal tadi, ya teman-teman. Nah, kita lihat yang bagian B. Bagian B itu adalah bagian jas. Nah, bagian jas kita tahu tadi 45. Selanjutnya untuk bagian C-nya ada 3 buah gitu ya. Nah, berarti bagaimana caranya? Nah, jadi kita tengok dulu di bagian D-nya terlebih dahulu. Nah, D-nya berarti tidak mungkin dia jas karena di B sudah ada. Nah, jadi otomatis dia di kemeja untuk bagian D. Nah, untuk bagian C ini telah bisa juga kita jawab karena di baris D itu sudah ada kemeja, otomatis di C tidak ada kemeja lagi. Nah, otomatis di C itu adalah rho. Nah, rho itu nilai kita berapa? Adalah 41. Nah, otomatis lagi untuk dummy E itu nilai celananya adalah 0. Nah, jadi kita jumlahkanlah yang bagian ini. Nah, kita jumlahkan yang bagian ini totalnya sehingga mendapatkan 168. Nah, jadi total keuntungan maksimal yang didapatkan oleh karyawan pada penjualan atau pemasaran jas, kemeja, rok, blus ataupun celana adalah 168.000. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.